pertama ada dasar pertimbangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada beberapa pertimbangan penting agar pendidikan di Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang pertama, tantangan internal, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi yang baik. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar, sehingga pendidikan harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, tantangan eksternal, yaitu adanya globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, serta persaingan antar negara yang semakin ketat. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menghasilkan generasi yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir dalam pembelajaran, yaitu perubahan dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dengan cara ini, siswa diharapkan menjadi lebih aktif, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Yang keempat, penguatan tata kelola kurikulum, yaitu agar proses pembelajaran menjadi lebih terarah, sistematis, dan efektif. Dan yang kelima, penguatan materi pembelajaran dan pendidikan karakter, sehingga siswa tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan yang baik. Lalu selanjutnya, rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Selain itu, kurikulum 2013 juga bertujuan menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bekerja sama. Kurikulum ini juga menekankan pentingnya pengembangan kompetensi secara menyeluruh yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu selanjutnya, dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Yang pertama, mengatasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang terjadi setelah pandemi, sehingga diperlukan kurikulum yang lebih fleksibel untuk membantu siswa mengejar ketertinggalan belajar. Yang kedua, memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam mengatur proses pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan metode dan materi pembelajaran dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang keempat, penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila, yang bertujuan membentuk siswa yang beriman, mandiri, kreatif, mampu bekerja sama, dan berpikir kritis. Rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka adalah untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih sederhana, fleksibel, dan mendalam. Materi pembelajaran dibuat tidak terlalu padat agar siswa dapat memahami konsep secara lebih baik. Selain itu, kurikulum ini memberikan kebebasan belajar kepada siswa dan guru sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum merdeka juga bertujuan mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa secara optimal, sehingga pendidikan dapat menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.